Bima masih belum kunjung mengangkat telepon meski kemarin gawai serta barang lainnya sudah dikembalikan ke mantan mama mertua. Benar-benar dia marah. Terus ia harus berbuat apa? Runyam sudah kalau lelakinya merajuk. Tahan banget marahnya seperti anak gadis. Apalagi sumber kemarahannya tidak kaleng-kaleng. Kenapa si pria ini tidak nyah saja? Ditelan bumi kek. Mau ngapain? Jangan masuk. Ini si adikku Asteris P. Aku mau ganti. Jangan ketus-ketus gitu. Tidak bagus. Kita harus didik anak kita sedari kecil. Kasih contoh yang baik. Kamu cepat suci Gi. Biar kita cepat bersatu. Kita rawat anak kita sama-sama. Aku sudah siapin kamar buat anak kita. Buat kamar kita juga rencana aku besarin. Biar adik puas bermain sama kita nanti. Fanya dibuatnya mati kutu. Ucapannya dewasa kali. Memang dianya sudah tua. Gerutu pelan Fanya. Apa? Tidak dihiraukan pertanyaan yang menggantung, lebih memilih tidur memunggungi. Setelah selesai mengganti popok dan juga baju, Farel memindahkan bayinya pelan-pelan menaiki kasur agar bisa tidur bersama Fanya. Putri Pak Darmawan tidak berkomentar, memang terdengar bayinya menangis mencari keberadaannya. Belum boleh ya? Goda Farel pura-pura ikut berbaring membuat mata Fanya membulat sempurna melotot ke arahnya. Iya. Enggak, aku pasti sabar menunggu waktu itu. Papa tinggal cuci baju dulu ya. Yang pintar sama mama. Geli sendiri melihat ekspresi wanitanya yang menatapnya muak. Sejak kematian almarhum istrinya ia tidak pernah sebahagia ini. Setelah selesai mencuci dibuatkan Fanya segelas susu ibu menyusui. Ia tahu akan ditolak tapi Fanya harus tetap meminum. Diminum Fanya. Jangan egois begitu. Demi dedek, mulai sekarang kamu jangan cuma memikirkan perasaanmu saja. Ada anak kita. Perlu perhatian pengertian kamu. Sekali lagi Fanya dibuatnya telak, tidak bisa menjawab semua ucapan benar yang dilontarkan pria tersebut. Farel menganggap rumah Pak Hamdi seperti rumahnya sendiri. Seolah ia sudah menjadi menantu di rumah ini. Pak Hamdi dan istri bingung sendiri. Harus bagaimana dan akhirnya cuma bisa mengawasi. Tapi sepertinya pria tersebut lelaki baik-baik, tidak sembarangan mengambil keputusan, membuat beliau tidak cemas berlebih. Usia juga bukan muda lagi, tahu batasannya. Sudah 2 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit, Bima belum juga bisa dihubungi. Apalagi si manusia itu tidak kunjung menghilang dari hadapannya. Cuma diberi waktu saat tidur bisa bernafas tanpa melihat mukanya yang membuatnya benci. Farel akan pulang dari kediaman Pak Hamdi saat jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam dan akan kembali lagi saat pagi. Selayaknya seperti suami dan ayah siaga, semua disiapkan dengan kedua tangannya sendiri. Setelah lelah menggoda Fanya yang terus ngegas dan si buah hati sedang tertidur lelap, waktunya dihabiskan mengobrol dengan calon mertua meski calon mertuanya sendiri terlihat kaku. Belum juga dianggap keluarga sudah memaksakan diri masuk di antara mereka. Sekitar jam 9 pagi Fanya yang sedang memangku putrinya di ruang tamu, matanya melotot melihat pengendara motor yang berhenti di depan rumahnya. Beruntung mata dan telinga peka jadi dia bisa sigap lebih dulu sebelum tamu itu mengetuk pintu. Kabur. Pak Hamdi yang sedang mengoreksi tugas murid beliau dimintai menggendong cucu secara tiba-tiba sebelum putrinya berjalan cepat ke dapur. Menarik lengan manusia yang terus mengusik hidupnya ke samping rumah, sedikit mengintip dan ternyata Bima sudah memasuki rumah. Bagus. Dido Asteris Rong kasar lelaki tersebut memasuki mobil sebelum memberikan semua barang penting milik Farel. Cepat pergi. Jangan kembali. Pergi gak, usir Fanya dengan mata melotot tajam. Akhirnya pria itu pergi juga meski dengan muka kebingungan menatapnya membawa mobil hitam yang terparkir pergi menjauh. Bim. Fanya tersenyum, putranya sedang digendong calon ayah yang pastinya bukan manusia itu. Bima membalas senyuman membuat hati benar-benar meleleh. Hati-hati. Senyum semakin mengembang, ingin rasanya jingkrak-jingkrak jika tidak ingat abis operasi diperhatikan lelakinya. Katanya disuruh hati-hati kalau duduk. Dari mana saja sih kamu baru muncul? Batin Fanya terus memancarkan aura bahagia, begitu pula pria di depannya. Seperti layaknya kekasih abis LDR, keduanya cukup saling melempar pandangan dan senyuman sudah mengobati sedikit rasa rindu. Tiba-tiba lelaki Lak Asteris Nat muncul saat Bima baru saja mendaratkan badan setelah menidurkan buah hati ke kamar. Lupa cuci tangan. Mati. Ngapain manusia itu muncul lagi? Jerit Fanya di dalam hati menggigit bibir bawah.
Harap-harap cemas memandang wajah Bima yang mulai tidak bersahabat. Farel meneliti dari atas sampai bawah tubuh Bima tanpa berkedip. Ini kan pria yang di rumah sakit itu. Didatangi Fanya yang terlihat cemas memandangi lelaki tersebut, tangan hendak meraih pundak refleks karena takut wanitanya direbut. Seolah memberitahu di sini ada dia. Fanya miliknya, tapi wanitanya justru spontan menodongkan kemoceng ke arahnya yang tergeletak di kursi. Mau apa kamu? Jangan macam-macam. Ups. Maaf. Iklan sebentar. Celoteh Salsa canggung tidak menyangka ternyata lagi ada drama di ruang tamu. Ditarik tangan ipar perempuan sembari membawa perlengkapan bayi cantiknya selama menginap di rumah ayah tercinta. Begitu pula Dara langsung menarik tangan suaminya menunduk sungkan. Berjalan cepat, tidak enak hati mengganggu. Apa? Tanya Faiz bingung, sibuk memegangi Caca yang tidak bisa diam di gendongan. Tiba-tiba kemeja hitamnya ditarik Aris. Oh. Syahdu. Selamat menikmati Van. Seloro Aris kaget mendapati Fanya lagi pasang kuda-kuda menghadapi dua pria yang mengerubungi, mengingatkannya akan tingkah konyolnya dulu. Merayu adiknya sendiri. Parah. Sesaat mata mereka bertiga teralihkan melihat iklan panjang yang barusan lewat. Bima, tunggu. Panggil Fanya, tersadar calon suaminya marah lagi pergi. Baru tersenyum ngambek lagi seraya mengacungkan kemoceng. Diam kamu. Jangan mendekat. Dikejar Bima dengan jalan cepat meski perut masih terasa nyeri. Aduh. Van, kamu gak apa-apa. Kenapa sih kamu selalu bikin aku cemburu? Sakit. Van, kamu jangan marah-marah terus. Kamu gak kasihan aku seperti ini. Aku sukanya sama kamu bukan sama dia. Kamu tahu aku sangat membencinya. Baru juga mendekat sudah diacungi kemoceng lagi. Benar-benar ini ibunya Aska. Bima mulai sedikit tenang mendengar pengakuan Fanya dan dia tahu itu, tapi tetap khawatir karena dia. Tetap saja Van. Dia ayah biologis Aska. Aku cuma, ucapnya menggantung tertunduk. Itu sadar diri kamu.